Shalom teman-teman, halo, kembali lagi bersama dengan Mistika di pembelajaran religion. Nah, di video kali ini kita sudah sampai di tema 3 teman-teman, tema 3 semester 1. Nah, di tema 3 kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, mari kita simak bersama-sama PowerPoint yang sudah Mistika siapkan ya. Nah, di tema 1 ya, di tema 1 kita belajar tentang dosa ya, dosa. Lalu di tema 2 kita belajar tentang bertobat. Nah, kali ini di tema 3 kita akan belajar tentang ya, karya penyelamatan Allah. Seperti itu, mari kita kenali karya penyelamatan Allah ya, yang sudah Tuhan rencanakan dan Tuhan lakukan tentunya ya. Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, tentang karya penyelamatan tidak lepas dari kata janji ya, tidak lepas dari kata janji, yaitu janji keselamatan seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar janji keselamatan itu, lalu janji tersebut di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Nah, di sini kita akan bahas tentang janji keselamatan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, janji adalah sesuatu yang akan terjadi nanti, pengertian dari janji. Lalu ada janji yang sudah diketahui kapan waktunya akan digenapi, tetapi ada juga janji yang tidak diketahui kapan akan digenapi. Nah, ada dua jenis ternyata ya. Tahu kapan akan digenapi dan tidak tahu kapan akan digenapi. Nah, lalu janji yang pasti hanya datang dari Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ia adalah setia dan tidak pernah berdusta. Jika Allah yang berjanji, ia akan menggenapi pada waktu yang sudah ditentukan sendiri. Jadi, janji yang pasti akan digenapi adalah janji yang berasal dari Allah ya, dari Allah. Allah tidak mungkin ingkar janji ya. Allah yang setia, Allah yang hebat ya, dia tidak pernah berdusta. Manusia bisa ingkar janji, tapi Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya seperti itu. Dan janji tersebut akan digenapi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan ya, bukan sesuai kemauan kita, tapi sudah ditentukan oleh Tuhan. Apa yang difirmankan Allah dengan mulutnya akan dilakukan dengan tangannya. Tidak ada perkataan Allah yang kembali dengan sia-sia. Semua akan terjadi seperti yang telah diucapkannya. Nih, sejak kejadian 3 pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah memberikan janji keselamatan itu ya. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung ya memberikan janji keselamatan tersebut. Nah, lalu lanjut nih. Janji dalam perjanjian lama. Nah, nih. Di sini ada janji Allah dengan Nuh ya. Allah menyelamatkan kelangsungan hidup Nuh dan keturunannya beserta ciptaan lainnya ya. Allah berjanji akan menyelamatkan ya, janji keselamatan tersebut ya, dilaksanakan dalam keluarga Nuh seperti itu. Lalu di sini janji Allah dengan Abraham ya. Janji Allah dengan Abraham ada 3 janji ya, yaitu tanah Kanaan ya, keturunan yang banyak, dan Allah sendiri akan menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya. Ada di Kejadian 12 ayat 1 hingga 3. Nah, janji dalam perjanjian lama ya, janji Allah ya diterima oleh Nuh dan Abraham seperti itu ya di slide yang pertama ini. Lalu yang berikutnya masih dalam janji dalam perjanjian lama, setelah kepada Abraham, setelah janji Allah kepada Abraham, Allah sudah bertindak lebih khusus lagi, yaitu ia memilih suku Yehuda dari suku-suku Israel ya. Tuhan memilih suku Yehuda, yaitu keturunannya untuk melakukan pembaruan janji itu ya, yaitu kepada Daud ya, atau Raja Daud. Nah, lalu dalam sepanjang perjanjian Allah dengan nenek moyang Israel dalam perjanjian lama, semua berpusat pada korban bakaran. Hubungan Allah dengan manusia disimbolkan dengan adanya korban persembahan, dan Allah yang menetapkan semua peraturan. Jadi dulu ya berpusat pada korban bakaran ya. Ketika manusia berdosa, manusia harus mempersembahkan korban bakaran sebagai tebusan dosanya ya. Jadi di perjanjian lama berpusat pada
hal tersebut, korban bakaran, dan peraturannya ditetapkan oleh Allah sendiri. Lalu nih, di sini kita akan belajar janji dalam perjanjian baru ya. Nah, janji dalam perjanjian baru dikaitkan langsung dengan kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus. Semua janji Allah mencapai puncak penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Keselamatan tidak hanya merupakan janji lagi, tetapi dikerjakan dan digenapi dalam diri Yesus. Allah yang menjanjikan keselamatan, yang dapat menggenapinya hanya Yesus. Nah, jadi janji Allah ya tentang janji keselamatan ya, penggenapannya berada dalam perjanjian baru ya. Di perjanjian baru janji tersebut sudah digenapi ya. Allah yang memberikan janji dan Tuhan Yesus lah yang melakukannya ya. Jadi ketika Allah yang berjanji, Allah lah yang akan melakukannya seperti itu. Nah, di sini dari gambar ini ya, terlihat yang awalnya ini menjadi ini seperti itu. Dan pengertiannya adalah korban bakaran dalam perjanjian lama digenapi dengan korban keselamatan dalam perjanjian baru. Yesus menjadi korban pendamaian antara Allah dan manusia. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, manusia tidak perlu lagi memberi korban persembahan. Itu sebabnya pada saat kematian Yesus di kayu salib, tirai pembatas ruang Maha Kudus di Bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Jalan menuju Allah yang Maha Kudus telah terbuka. Allah telah membuka jalan dan menyediakan keselamatan. Karya penyelamatan Allah yang sempurna terjadi dan digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi dulu ya, ketika manusia berdosa, dia harus mempersembahkan korban bakaran sebagai tebusan dosanya ya. Dan itu dia tidak bisa langsung mempersembahkannya kepada Tuhan, tapi harus melalui imam seperti itu ya. Imam yang sudah dipilih, dia akan masuk ke ruang Maha Kudus seperti itu untuk mempersembahkan ya. Hanya imam yang layak ya untuk mempersembahkan. Jadi harus perantara imam. Tapi setelah kematian Yesus Kristus di kayu salib ya, tirai pembatas ruang Maha Kudus di Bait Allah telah terbelah ya, sehingga jalan menuju Allah yang Maha Kudus telah terbuka. Jadi siapapun yang ingin datang kepada Allah bisa ya, tidak perlu melalui imam lagi seperti itu, dan tidak perlu mempersembahkan korban bakaran lagi karena Tuhan Yesus ya telah menjadi korban ya, korban keselamatan penebusan dosa manusia, dan cukup satu kali ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada tujuan penyelamatan. Bangsa Israel menyadari karya penyelamatan yang telah dan sedang Allah kerjakan. Nah, semua karya tersebut bukan untuk kepentingan Allah. Semua pekerjaan itu hanya untuk manusia. Jadi, karya penyelamatan ini sebenarnya Allah tidak untung apa-apa ya, tapi semua semata-mata hanya untuk manusia. Sejak dalam perjanjian lama, Allah berulang kali menyelamatkan manusia, yaitu yang pertama kelaparan di Bethlehem, perbudakan di Mesir. Pada saat pembuangan di Babel, Allah menyelamatkan mereka dari kekejaman Haman, ya ada di kitab Ester. Karya penyelamatan ini Allah kerjakan untuk manusia. Tujuannya yaitu menyelamatkan manusia ya, menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, tadi sudah selesai tentang mengenal karya penyelamatan Allah seperti itu. Dan sekarang kita akan belajar tentang pengorbanan Yesus ya. Yang kedua tentang pengorbanan Yesus. Nah, tentang pengorbanan Yesus di sini kita akan belajar tentang konsep penebusan ya. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib yaitu untuk menebus dosa manusia. Nah, di sini kita akan belajar konsep penebusannya itu seperti apa, bagaimana. Nah, di sini pernahkah kamu mendengar istilah budak ya? Budak biasanya berasal dari orang miskin yang menjual dirinya agar mendapat makanan dan tempat tinggal. Ada juga orang yang menjadi budak karena faktor keturunan. Dan juga budak berasal dari tawaran perang. Ya, bisa, jadi itu macam-macam budak ya. Nah, mereka ini menjadi budak karena paksaan. Budak bukanlah pegawai sehingga mereka tidak berhak mendapat upah. Budak dalam Alkitab disebut juga sebagai hamba. Mereka sudah dibeli, Tuhannya berhak atas dirinya, termasuk nyawanya juga. Budak akan menuruti apapun keinginan tuannya, seperti itu. Jika suatu hari ada orang lain yang hendak mengambilnya, tuan yang baru itu harus menebusnya. Tuan akan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual budak. Uang itu adalah tebusan sebagai budak ya, uang tebusan. Sejak saat itu,
Tuan yang baru berhak sepenuhnya atas budak itu. Seperti itu. Jika ingin memiliki budak itu ya harus ditebus dengan sejumlah uang. Seperti itu. Nah, di sini ya masih tentang konsep penebusan. Karya penyelamatan Allah tidak terlepas dari penebusan serupa ya, hampir sama seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ada di Yohanes 8 ayat 34. Manusia berada di dalam dosa, hukumannya adalah mati. Sebab upah dosa ialah maut. Ada di Roma 6 ayat 23. Nah, pendosa adalah budak dosa. Keadaan ini memerlukan penebusan. Tanpa penebus, perbudakan akan berlanjut dan hukuman mati akan tetap dilaksanakan. Nah, penebusan yang dikerjakan Yesus yaitu pembebasan berdasarkan pembayaran harga tunai dan tuntas. Harga penebusan itu adalah kematian juru selamat. Jadi kenapa Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita ya, karena kita sudah menjadi budak dosa semenjak kita jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau tidak ditebus ya, kita akan selamanya menjadi budak dosa dan akhirnya akan mengalami maut seperti itu. Oleh karena itu, karena kasih-Nya ya, Tuhan menebus kita seperti itu, sehingga kita terlepas dari hamba dosa, budak dosa. Lalu lanjut, mengapa harus disalib? Ya, apa harus disalib? Tuhan Yesus menebus kenapa harus disalib? Di sini salib adalah tempat siksaan, yaitu tempat untuk menghukum orang jahat. Yang biasanya disalibkan adalah dari keluarga budak, penduduk asli, penjahat dari kelas rendah. Pada zaman dahulu, penyaliban bukan hanya untuk hukuman mati, tetapi merupakan hukuman biasa untuk mempermalukan penjahat di depan umum. Namun, tentara Roma menjadikan penyaliban sebagai hukuman mati. Salib menjadi lambang kehinaan. Inilah yang dialami Yesus. Ia disalibkan bersama para penjahat. Yesus dianggap bersalah karena melanggar hukum Yahudi. Nah, jadi Yesus Kristus menjadi penebus atas dosa manusia. Upah dosa adalah maut. Yesus menyelesaikan dosa itu dengan menanggung kutukan agar semua dosa lunas terbayar. Jadi, dan Yesus menanggung kutukan dosa itu ya, mati di kayu salib ya, dengan hina ya, dengan kehinaan ya, karena salib menjadi lambang kehinaan ya. Jadi karena Tuhan Yesus ya menanggung kutukan dosa ini ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, sehingga semua dosa lunas terbayar. Nah, lalu Yesus turun ke dalam maut ya. Maut adalah upah dosa ya, ada di Roma 6 ayat 23. Kristus dalam kemanusiaannya mengalami kematian ya. Setelah disalib, Yesus memang mengalami kematian. Ia turun ke alam maut. Dengan kematian itu, Yesus dapat mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Yesus menghapus dosa manusia. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa dan hanya terjadi satu kali. Karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Yesus adalah sempurna, seperti itu ya, sempurna. Nah, lalu setelah Yesus mati, Yesus bangkit pada hari ketiga. Nah, kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang sempurna. Kemenangan Yesus atas maut telah genap dan sempurna. Kematian kedua tidak berkuasa lagi sebab kemenangan ini ya. Kebangkitan merupakan kehidupan setelah mati ya. Jadi kebangkitan merupakan kehidupan setelah mati. Bagi para murid, kebangkitan Yesus memperkuat percaya mereka bahwa Allah berkenan atas kematian Yesus sebagai tebusan bagi dosa manusia. Gitu. Tentang pengorbanan Yesus ya, yang luar biasa sekali. Nah, lalu kita akan ya belajar hanya di dalam Yesus ya, hanya di dalam Yesus. Apa ini maksudnya hanya di dalam Yesus ya? Nah, oke, hanya di dalam Yesus ya. Korban yang sempurna, ya, korban yang sempurna hanya di dalam Yesus. Dalam kitab Imamat, Allah memberikan semua peraturan tentang korban, bahkan cara mempersembahkan dan penyajiannya. Korban sembelihan dianggap sempurna dan diterima oleh Allah apabila memenuhi semua peraturan. Yesus yang dikorbankan sempurna, bukan hanya sesuai aturan Yahudi ya. Tapi memang ia tidak bercela ya. Ia menjadi korban yang berkenan oleh Allah ya, bukan oleh orang Yahudi, bukan oleh aturan Yahudi, tetapi oleh Allah sendiri seperti itu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Untuk menebus dosa manusia diperlukan satu korban yang sempurna, yang suci dan kudus. Hanya Yesus yang dapat memenuhi tuntutan itu. Jadi hanya di dalam Yesus ya korban yang sempurna. Nah, dan satu-satunya jalan hanya di dalam Yesus ya. Di sini kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ya, jelas sekali ya dikatakan, dituliskan di Yohanes 14 ayat 6. Nah, jalan ya, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup ya. Jadi tidak seorang pun dapat datang kepada Allah, kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, diperkuat juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12 ya. Jadi hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus manusia berdosa beroleh kebenaran, penebusan dan pendamaian dengan Allah ya. Hanya di dalam Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Lalu ya, hanya di dalam Yesus ya, mendamaikan manusia dengan Allah ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, dari Roma 5 ayat 10. Manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah tidak akan menanggung hukuman akibat dosa. Penebusan yang dikerjakan Yesus sudah mengambil alih semua itu. Semua hukuman ditanggungkan kepada Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Jadi kematian Kristus di kayu salib itu untuk memperdamaikan kita manusia dengan Allah, seperti itu ya. Nah, kita sudah sampai di pembahasan terakhir ya. Sekarang bagaimana cara hidup orang benar ya, cara orang hidup orang yang sudah diselamatkan, orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus ya, percaya ya, yang mau terima, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya, itulah orang benar ya. Nah, bagaimana cara hidup orang benar ya? Kita pelajari bersama-sama. Di sini yang pertama yaitu melakukan kehendak Allah ya tentunya ya. Cara hidup orang benar berbeda dengan orang yang belum diselamatkan. Orang benar akan memusatkan diri pada kebenaran. Ia tidak ingin menyentuh hal-hal di luar itu. Kebenaran itu adalah kehendak Allah. Nah, kebenaran adalah semua yang memuliakan Allah. Nih ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi yang pertama cara hidup orang benar yaitu pastinya melakukan kehendak Allah ya, memusatkan diri pada kebenaran yaitu kehendak Allah. Lalu yang kedua yaitu melepaskan keinginan daging. Melepaskan keinginan daging tidak terjadi seperti menghapus tulisan di papan tulis. Keinginan daging adalah perbuatan dosa. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tidak ada orang yang dapat melakukan kedua keinginan itu bersama-sama. Kalau masih melakukan dosa, tidak bisa melakukan kebenaran. Melepaskan keinginan daging berarti meninggalkan dosa. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melepaskan manusia dari dosa. Berdoalah, mohon ampun kepadanya, mintalah pertolongannya agar terlepas dari dosa, sebab hidup dalam kebenaran mendatangkan sukacita dan berkat. Jadi orang benar pasti dia akan melepaskan keinginan dagingnya ya, yang berarti yaitu meninggalkan dosanya ya, tidak lagi hidup di dalam dosa ya, yang pastinya. Yang kedua, lalu yang ketiga hidup untuk keselamatan kekal. Jadi cara hidup orang benar itu tujuan dia hidup yaitu hidup untuk keselamatan kekal ya. Fokusnya dia adalah untuk keselamatan yang kekal, bukan pada dunia yang fana ini, yang sementara ini ya, yang jahat ini. Nah, di sini dikatakan ya,
Paulus menulis surat kepada Timotius yang masih muda. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ada di 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 6. Nah, hidup orang percaya tertuju pada keselamatan kekal, bukan lagi pada hal-hal duniawi yang merugikan. Tujuannya adalah kebahagiaan kekal. Untuk itu, orang percaya harus menjaga kekudusan hidup. Apapun yang dilakukan hanya untuk Tuhan, sebab orang percaya akan hidup bersama dengan Tuhan. Nah, itulah ya cara hidup orang benar. Oke, sudah selesai teman-teman ya tema 3 ini. Kita membahas tentang keselamatan ya, karya keselamatan Tuhan Yesus ya. Mari ya kita mau terima ya, kita mau percaya, kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan mari kita tinggalkan dosa-dosa kita, kebiasaan lama kita, dan bertobat kepada Tuhan, lalu fokuskan hidup kita, diri kita kepada Kristus, kepada kebenaran, kepada keselamatan yang kekal. Oke, begitulah teman-teman, terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.